Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Arnur Uli Isnaini dengan NIM 0303212022 dan saya Delia Ramadhani dengan nomor NIM 0303212023. Kami dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai materi metode dalam pendidikan Islam. Nah, langsung saja kita masuki sesi diskusi pada video kali ini. Adelia, apakah metode dalam pendidikan Islam itu sendiri? Menurut saya, metode dalam pendidikan Islam, seperti yang kita ketahui, metode itu kan merupakan suatu cara. Nah, cara yang dimaksud ini itu adalah jalan untuk menuju sesuatu atau mencapai suatu tujuan. Dalam pendidikan Islam sendiri, metode itu diartikan sebagai suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran maupun pengajaran agar tercapainya suatu tujuan dalam pembelajaran maupun pengajaran. Nah, menurut Uli nih, bagaimana sih kedudukan dalam metode pendidikan Islam ini dan mengapa metode pendidikan Islam ini itu sangat penting? Ya, seperti yang kita ketahui, metode atau tata cara dalam melakukan sesuatu itu adalah hal yang sangat penting dan hal yang menjadi faktor dalam tercapainya tujuan dalam melakukan sesuatu. Nah, sama halnya dengan pendidikan, di mana dalam pendidikan ini haruslah ada metode atau tata cara dalam mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri, begitu. Nah, metode dalam pendidikan Islam ini memiliki kedudukan yang signifikan dalam mencapai tujuan pendidikan, di mana dengan adanya metode ini menjadi suatu realitas bahwa dengan cara penyampaian yang komunikatif, kemudian dan jauh lebih efektif itu lebih disenangi oleh peserta didik sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran dengan mudah. Nah, penerapan metode ini juga sangat penting untuk dilakukan dan harus dilakukan dengan sesuai atau tepat gitu. Metode yang diberikan itu haruslah tepat sehingga dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu secara efektif dan efisien dan tidak terjadinya pembuangan waktu yang tidak efisien gitu. Selanjutnya, nah apa sajakah bentuk-bentuk metode yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam ini sendiri menurut Adelia? Kalau menurut saya, bentuk-bentuk dalam metode pendidikan Islam ini pastinya ada banyak ya. Salah satunya itu ada metode ceramah, di mana metode ini merupakan penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara melalui penuturan lisan yang disampaikan oleh pengajar atau gurunya kepada peserta didiknya. Yang kedua itu ada metode diskusi dan musyawarah. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut untuk kebutuhan dan kepentingan siswa-siswi. Yang ketiga itu ada metode demonstrasi dan juga eksperimen, di mana metode ini merupakan metode dalam pengajaran dengan menggunakan media maupun alat peraga sehingga dalam pembelajaran tersebut anak-anak peserta didiknya itu tidak bosan dan tidak jenuh dalam melakukan proses pembelajaran. Terus yang keempat itu ada metode insersi, di mana metode ini tuh merupakan metode yang menyajikan materi pelajaran dengan menyelipkan intisari pelajaran-pelajaran agama ke dalam pelajaran-pelajaran umum sehingga peserta didik ini tidak hanya belajar secara ilmiah tetapi juga belajar secara keagamaan. Lalu yang kelima itu adalah metode menyelubung, di mana metode ini merupakan cara pemberian materi yang dibungkus ataupun diselubungi dengan kisah-kisah sejarah gitu sehingga si peserta didik ini tahu asal-usul dari pelajaran yang sedang dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada metode inquiry, di mana metode ini merupakan pengajaran yang dilakukan untuk menyuguhkan peristiwa yang mengandung teka-teki permasalahan sehingga peserta didiknya ini terdorong untuk mencari alternatif pemecah masalah dari masalah yang dialami tersebut. Nah, tadi kan udah banyak nih metode yang saya sampaikan. Menurut kamu, Li, apa saja sih pendekatan metode dalam pendidikan Islam ini?
Nah, untuk pendekatan metode-metode dalam pendidikan Islam ini ada 3. Yang pertama adalah mendidik dengan keteladanan. Nah, dengan pendekatan ini di mana pendidik itu dijadikan role model atau tauladan bagi peserta didik, di mana peserta didik itu dapat dipersiapkan dari segi akhlak, kemudian membentuk mental dan sosialnya dengan peserta didik meniru bagaimana pendidik itu berperilaku, kemudian bersikap, dan bahkan bagaimana pendidik itu bagaimana perkataan dan perbuatan dari pendidik. Kemudian ketauladanan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik atau buruknya peserta didik itu, dikarenakan peserta didik itu meniru segala sesuatu yang ada di dalam diri pendidik tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendidik dengan kebiasaan. Nah, seperti yang kita ketahui, seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah di mana ia itu suci, kemudian masih murni gitu. Di mana mereka itu lahir dalam keadaan tauhid dan iman dan beriman kepada Allah. Nah, melalui dengan mendidik dengan kebiasaan ini, kita dapat mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang berbau ajaran agama Islam gitu. Seperti misalnya kita mengajarkan bagaimana anak itu terbiasa untuk sholat, bagaimana anak terbiasa untuk membaca doa dalam setiap kegiatan begitu. Selanjutnya adalah mendidik dengan nasihat. Nah, nasihat ini adalah salah satu metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, kemudian akhlaknya dan mental serta sosialnya gitu. Kemudian nasihat ini memiliki pengaruh yang besar bagi peserta didik itu untuk memahami hakikat tentang sesuatu, memahami materi pelajaran gitu, kemudian bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dengan adanya pemaparan bentuk-bentuk metode yang telah dijelaskan oleh Adelia sendiri tadi itu, nah menurut Adelia sendiri metode apakah yang tepat dan cocok untuk diterapkan dalam pendidikan Islam itu sendiri? Kalau menurut saya metode yang mungkin cocok ya digunakan dalam pendidikan Islam itu sendiri adalah metode diskusi dan juga musyawarah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di kehidupan sosial ini, khususnya dalam interaksi yang edukatif, manusia pasti sering dihadapi oleh berbagai masalah gitu kan. Akan tetapi dalam menghadapi masalah ini terkadang siswa ataupun individu itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Otomatis dia akan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, jadi metode diskusi dan juga musyawarah ini seperti tadi pada tujuannya, itu adalah sebagai metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk kebutuhan bersama. Jadi menurut saya metode diskusi dan juga musyawarah ini adalah metode yang cocok digunakan untuk di dalam pendidikan maupun pendidikan Islam. Nah, Adelia tadi menyebutkan bahwa metode diskusi dan bermusyawarah adalah metode yang tepat nih. Nah, saya ingin mendengar apa alasan yang menjadi dasar dalam pandangan Adelia tersebut. Kalau misalnya metode diskusi dan musyawarah, pastinya kita ketahui akan mengeluarkan pendapat dan juga pikiran-pikiran kritis. Nah, dengan metode diskusi dan musyawarah yang diterapkan dalam pendidikan Islam ini, itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu bisa mempertinggi partisipasi siswa untuk mengeluarkan pendapatnya sehingga ia mampu berani dalam bicara di depan umum atau bicara di depan publik seperti itu. Lalu yang kedua itu bisa merangsang siswa untuk mencari alternatif pemecahan masalah sehingga si siswa ini belajar dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu yang ketiga itu melatih siswa untuk bersikap dinamis, kreatif, dan juga berpikir secara kritis. Lalu yang keempat itu bisa menumbuhkan toleransi antar siswa dalam berpendapat secara umum dan juga bertoleransi antar siswa dalam bersikap. Sehingga peserta didik ini diajarkan untuk bisa menerima dan menghargai pendapat-pendapat dari orang lain. Lalu dari hasil diskusi dan musyawarah ini itu pastinya akan lebih cepat mudah dipahami karena langsung mendapat kesimpulan dari masalah yang sedang dihadapi atau dari permasalahan yang sedang dibahas seperti itu. Lalu yang terakhir itu pastinya dengan metode diskusi dan musyawarah ini itu otomatis akan memperluas cakrawala dan juga wawasan-wawasan peserta didik khususnya dalam bidang pendidikan maupun pendidikan Islam. Nah, kalau untuk kamu sendiri nih Uli, metode apa sih yang cocok untuk pendidikan maupun pendidikan Islam ini?
Dari saya sendiri, menurut saya metode yang berdasarkan metode yang sudah dipaparkan oleh Adelia tadi itu, menurut saya adalah metode demonstrasi atau eksperimen adalah metode yang tepat untuk diterapkan dalam pendidikan Islam. Nah, yang mana seperti sudah dijelaskan oleh Adelia tadi, metode demonstrasi atau eksperimen ini adalah metode pengajaran yang menggunakan media atau alat untuk menjelaskan suatu konsep ataupun materi pelajaran tertentu. Nah, dengan adanya demonstrasi atau eksperimen ini sendiri, peserta didik itu dapat belajar dan memahami bagaimana melakukan sesuatu, kemudian bagaimana proses menjalankan materi tersebut gitu. Misalnya peserta didik itu paham bagaimana tata cara sholat yang benar gitu, bagaimana tata cara wudhu yang benar dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan adanya praktik atau demonstrasi ini, peserta didik itu dapat merekamnya di memori otaknya sehingga ia itu lebih paham dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari penjelasan Uli nih, bahwasannya tadi metode demonstrasi itu cocok ya dalam pendidikan. Alasan mengapa Uli memilih metode demonstrasi dan eksperimen ini dalam pendidikan itu kenapa? Nah, adapun alasan yang membuat saya berpikir bahwa metode demonstrasi dan eksperimen ini adalah metode yang tepat dalam pendidikan Islam itu adalah yang pertama, dengan adanya demonstrasi atau eksperimen maka akan dilakukannya praktik sehingga meningkatkan keterampilan peserta didik. Selanjutnya adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran tertentu yang mana dibutuhkan keterampilan dalam materi pelajaran tersebut. Kemudian untuk menghindari adanya verbalisme yang berlebihan dan panjang sehingga membuat peserta didik itu sulit untuk memahami karena dianggap terlalu membosankan dan tidak menarik gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah menjadikan peserta didik itu aktif, kemudian kreatif dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pada materi pelajaran tersebut gitu. Nah, yang kelima itu adalah memberikan kesan yang mendalam karena peserta didik ini melakukannya secara langsung sehingga peserta didik ini memiliki memori ingatan dalam otaknya terkait dengan materi pelajaran tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dengan adanya praktik yang dilakukan, kemudian adanya percobaan yang dilakukan, peserta didik ini diajak untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan atau tata cara melakukan pada suatu materi pelajaran tertentu gitu. Mungkin sekian dari saya. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, dari membahas mengenai metode, pendekatan, dan juga bentuk-bentuk, berarti metode ini merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan dan juga pendidikan Islam. Iya, benar sekali. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode ini memiliki kedudukan yang signifikan dalam mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Yang mana dengan adanya metode pendidikan ini dapat mentransfer ilmu dalam proses pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik itu dapat dilakukan secara efektif dan lebih disenangi oleh peserta didik karena tidak membosankan gitu. Nah, mungkin sekian video diskusi kami mengenai materi metode dalam pendidikan Islam. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan pengucapan yang salah, kami memohon maaf. Semoga video diskusi dari kami bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.